Zeno, gagasan utamanya kita ulang lagi itu. Satu, yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang. Alam ini tertib, ya ada sunatullah. Yang kedua, kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru, dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng. Ada lahan nih, bisa jadi proyek menteri kesehatan nih, bisa ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS, dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi, penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi, enggak. Jadi ketika dia benar-benar terjadi, berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan enggak mungkin film dari awal sampai akhir enggak ada masalah, bangun pagi tidur lihat TV, bangun lagi tidur, enggak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis diputus pacar kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin gitu loh. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya Zeno. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi, jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut. Kemudian mungkin gelisah. Aduh, hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP-ku 1, sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya 1. Harusnya 0 itu nggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke. Saya sudah umur hampir 30 ini Pak, belum dapat pasangan. Itu yang terbaik. Ya. Oke, ya kamu tidak ngerti sih. Kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Nah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya anggaplah semua yang terbaik. Itu Zeno. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ya, saya nggak sempat nulis ya oret-oretan.
Kalau di kampus saya biasanya neng papan oret-oretan. Langsung dari bukunya. Oke. Ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Ini, enggak. Bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir. Jangan merasa bahwa ya belum waktunya, Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas, ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi tidak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester 1, Pak. Kakak kelas saja masih kelentang-kelentung gitu. Tidak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya, ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ketemu itu lagi. Tenang aja, katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya. Jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, itu kan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and consistency, nikmati prosesnya.
Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai. Enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu, yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and consistency, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar. Orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke, dan kalau pengen lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik, akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan, death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid,
Tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya beberapa potongan dari tulisannya. Misalnya, you don't need to go to the mountain. You can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke, change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah, pasti berubah. Desire fame yang atas itu, pingin terkenal, remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pingin terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu ndak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya ning Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, ya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman nggak ngerti apa itu Donald Trump, jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika enggak ngerti bahwa dia orang penting, ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, enggak ada yang kenal. Tidak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame. Fame itu tidak bikin kecewa. Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun ya di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Enggak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak Faiz salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus kan enggak. Ketemu artis ya pas ketemu artis itu kamu wow salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus. Itulah fame. Jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Wong ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like gitu aja. Kadang nggak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke, ya kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit. Perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa. Nah itu role model, boleh idolamu. Pak Yaiku kalau ada kasus gini gimana ya, boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya,
Ada yang dikurungi itu, very little is necessary for a happy life. Justru kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Markus. Oke. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang diserbu habis-habisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla. Itu sudah opini orang yang cerita. Sudah bukan faktanya. Everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat, itu sudah perspektif, sudut pandang. Paling tidak sudut pandangmu. Bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu, yang kamu lihat jadinya baik. Tapi kalau kamu anti itu, yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta. Itu yang pro demo sama yang anti demo, lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini menurut yang ngasih tahu sehingga kamu dengarkan. Jadi everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus katanya Epictetus, the essence of philosophy is that we should live so that our happiness depend as little as possible on external causes. Semua kajian filsafat, renungan filsafat itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini. Tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain, pada hal-hal lain di luar dirimu. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini, gak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus, wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidupmu, yang inti. Ini sering disampaikan penceramah, makanya tak kutipkan di sini. If you hear that someone is speaking ill of you, ini Epictetus juga. Instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well, since there are so many other faults he could have mentioned. Kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu, daripada kamu mati-matian membela diri, harusnya kamu berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik. Karena ada banyak hal lain yang keliru, yang jelek, yang bisa dia sebutkan. Ning daerah ngerti.
Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri. Yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu ndak ngaku. Kalau ada orang ngomong jelek, nggak usah kamu mati-matian bela. Dia ndak ngerti aku. Kenapa nggak ngerti kamu? Karena kejelekanku yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kamu nggak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia nggak ngerti aku ngomongnya begitu. Lah terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah, kalau gitu kan nggak jadi tawuran. Kamu nggak harus terus tak balas, kamu jeleknya apa kok ngomong aku jelek, kan biasanya begitu. Tapi katanya Epictetus enggak. Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan. Cuma dia tidak ngerti aja. Siapapun orangnya. Nah, itu maunya Epictetus. Ya, ini banyak terjadi. It is impossible for a man to learn what he think he already know. Tidak mungkin orang bisa belajar sesuatu yang dia merasa sudah tahu. Ini menurut saya rumus. Kamu tidak usah capek-capek debat dengan orang yang sudah merasa yakin dirinya benar. Tidak usah capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa sudah ngerti. Nggak usah capek-capek ngajari orang yang merasa dia sudah tahu. Buang-buang energi. Itu kalimatnya Epictetus. It is impossible for a man to learn. Dia tidak akan bisa diisi lagi. Dia sudah penuh. What he think he already knows. Kalau orangnya sudah merasa dia tahu, sudah merasa dia benar, nggak usah menghabiskan energi. Tinggal kamu, ya wis, pendapatmu begitu, pendapatku begini, selesai. Karena kalau tidak, yang terjadi kayak orang sholat tadi yang batal semua. Sana mencaci, sini mencaci. Kalau dia sudah, kecuali dia minta petunjuk. Loh, menurutku yang benar ini. Kalau menurutmu gimana? Jangan-jangan aku yang salah. Kalau ada pendirian gitu, baru kamu boleh diskusi. Tapi kalau di awal sudah, loh, yang benar itu ini, kamu yang salah. Ya wis. Oh, dia sudah merasa benar, sudah merasa tahu kok. Daripada energimu habis, biarin aja lah. Karena dia sudah nggak bisa diisi lagi. Itu ke orang lain. Dirimu sendiri juga begitu. Kalau kamu juga merasa dirimu benar, merasa dirimu sudah tahu, alamat nggak bisa diisi lagi. Kamu sudah penuh. Siapapun ngajari, nggak akan bisa masuk. Maka biar tidak impossible, biar kamu bisa berkembang terus, bukalah pintumu. Pertanyakan apakah yang kamu yakini itu memang yang benar. Jangan-jangan orang lain punya informasi baru, punya data baru yang lebih benar. Itu baru kamu bisa berkembang. Kalau enggak, ya sudah. Hanya semacam itu nanti hasilnya. Sama-sama keras. Sama-sama kaku, tidak bisa diisi. Akhirnya batal semua. Oke. Sudah ya, itu terakhir. Make the best use of what is in your power and take the rest as it happen. Apapun yang sedang kamu kerjakan, lakukan yang terbaik. Tidak usah mikir hasilnya, karena kalau kamu lakukan yang terbaik juga yang akan terjadi. Oke, saya kira itu ya. Sebenarnya kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat bagus dari kelompok Stoa ini banyak. Ribuan. Ada buku yang judulnya 1000 kata mutiara dari Stoa. Dan isinya bagus-bagus. Makanya kemarin tadi saya bilang bahwa Zeno Stoa bukan Islam tapi sangat Islami. Termasuk beberapa prinsip nanti yang dipakai oleh etika hari ini, seperti jangan sakiti orang lain kalau kamu tidak ingin disakiti, dan seterusnya. Saya ambil yang tidak terlalu populer beberapa tadi untuk ngaji kita malam ini. Bagi yang tertarik silahkan dijelajahi sendiri.